Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan memperkenalkan tentang seorang penghuni surga yang hidup di masa Rasulullah SAW. Meskipun ia telah melakukan sesuatu yang Allah haramkan, tapi ia diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Siapakah orang tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai. Ia adalah Sabit bin Qais bin Syammas al-Harithi al-Khazraji, yang disebutkan juga bernama Abdurrahman. Sahabat yang mulia ini adalah salah satu yang diberitakan sebagai penghuni surga. Selain itu, ia juga merupakan juru bicara kaum Ansor. Ia tidak ikut berperang di perang Badar, melainkan ia ikut di perang Uhud dan termasuk salah satu dari orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan dan peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Sabit dikenal sebagai juru bicara Rasulullah SAW. Dan kalimat yang keluar dari lisannya mengandung makna yang sangat dalam. Suaranya selalu sangat lantang. Ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Setelah itu, Sabit bin Qais menjauh dari majelis Rasulullah SAW, meskipun ia sangat mencintai Rasulullah SAW dan memiliki keterikatan yang sangat kepada beliau. Ia selalu menetap di rumahnya, hampir tidak pernah meninggalkannya kecuali untuk melaksanakan kewajiban. Setelah itu, Rasulullah SAW merasa kehilangan terhadapnya. Kemudian beliau bersabda, "Siapakah yang akan membawakan kabar tentang Sabit bin Qais kepadaku?" Salah seorang lelaki dari golongan Ansor berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Lalu ia pergi ke rumah Sabit bin Qais dan menemukannya sedang bersedih. Ia pun bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Muhammad?" Sabit menjawab, "Kabar buruk." Lelaki Ansor itu bertanya, "Kenapa begitu?" Sabit menjawab, "Sungguh engkau tahu bahwa saya selalu mengeraskan suara dan selalu meninggikan suara di atas suara Rasulullah SAW. Sungguh telah diturunkan Al-Quran sebagaimana yang engkau tahu, dan tidak ada yang aku sangkakan melainkan telah lenyaplah seluruh amalku, dan sungguh aku termasuk ahli neraka." Lelaki Ansor tersebut kemudian kembali kepada Rasulullah SAW dan mengabarkannya kepada beliau. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Pergilah kamu dan katakan padanya bahwa kamu bukan termasuk golongan ahli neraka, akan tetapi kamu termasuk ahli surga." Sabit bin Qais memiliki kedudukan yang tinggi dalam peran menyebarkan agama Islam, di mana Rasulullah SAW menjadikannya sebagai juru bicaranya. Hal ini karena ia memiliki suara yang lantang dan pandai dalam berbicara. Rasulullah SAW pun sangat suka jika ia menjadi juru bicaranya. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu anhu pun memujinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma rajul Sabit bin Qais bin Syammas." Lelaki terbaik adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Dalam peperangan melawan orang-orang murtad, ia selalu berada terdepan, memegang panji orang-orang Ansor dan menyerang musuh dengan pedangnya. Dalam perang Yamamah, Sabit bin Qais melihat serangan yang diluncurkan oleh Musailimah al-Kadzab terhadap kaum muslimin. Di awal peperangan, ia pun berseru, "Demi Allah, dulu kami tidak pernah berperang dengan Rasulullah seperti ini." Kemudian ia pergi tidak jauh dan kembali dalam keadaan sudah dibalut dengan kain kafan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.